Brada, berjumpa kembali dalam acara Suara Kita, Suarakan Suara Kita. Bersama saya Hilda Marisa Rosalinda yang 1 jam ke depan akan menemani Anda semua di rumah nih. Nah, kali ini Suara Kita sedang berada di desa apa ya? Watu Tumpeng, Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Nah, kali ini ya, di desa yang sangat luar biasa, potensi alamnya pun luar biasa. Nah, di kanan kirinya banyak sekali ditemukan sawah, kebun, dan mayoritas masyarakatnya memang bertani dan berkebun. Nah, tapi kalau misalkan berkebun aja dan bertani aja kurang lengkap ya rasanya kalau nggak ada disentuh dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Kalau disentuh dengan ilmu pengetahuan pasti desanya jadi luar biasa seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang ilmu pengetahuan nih, di sini di Desa Babadan ini terdapat satu kelompok mahasiswa KKN dari salah satu perguruan tinggi di Malang. Langsung saja yuk kita tanya-tanya sama mereka. Selamat siang. Iya, lagi ada acara apa nih di sini? Lagi mau lomba, Mbak. Lomba apa ya kalau boleh tahu? Lomba joget balon. Joget balon. Ya, di desa ini kegiatan mahasiswa memang sangat beraneka ragam ya. Mbak, kalau misalnya saya boleh ngobrol-ngobrol nih sama ketuanya, boleh ketemu? Boleh, silakan, Mbak. Ya, di mana ya? Ada masnya lagi di persiapan di belakang. Oh ya. Terima kasih ya, Mbak. Ya, pemirsa, kita sedang berada di rumah dari mahasiswa KKN itu sendiri. Seperti apa bincang-bincang kita? Langsung saja kita masuk ya. Selamat siang. Apa kabar nih? Lagi ngapain ini mbak-mbaknya? Lagi persiapan, Mbak. Oh, persiapan. Iya. Ya, sini, gabung sama saya sini. Iya, Mbak. Lomba apa nih, Mas, Mbak? Saya nih menyiapkan untuk lomba khususnya buat SD sama outbound buat besok, Mbak. Oh, gitu ya. Ini lagi KKN ya di sini? Iya, KKN, Mbak. Iya, kalau boleh nih ya, saya mau tanya-tanya sedikit aja gitu Oh, ya. iya, Mbak, silakan. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nah, boleh kenalan dulu nggak sih ini dengan Mas siapa? Oh, iya, Mbak. Nama saya Lukman. Lukman. Iya, Lukman. Kebetulan Ya. kami sedang KKN di Dusun Watu Tumpeng di Desa Babadan ini, Mbak. Kebetulan saya jadi ketua kelompoknya. Oh, ketua Iya, kelompok dari kelompok KKN ya? Iya. Ya, yang saya cari-cari tadi di SD sana, Mas Oh, ya. iya, Mbak. Karena saya menyiapkan outbound ini. Oh, outbound Iya, ya. Untuk hari ini ya, Mas? Outboundnya kebetulan besok. Oh, Ya, besok. ya. Iya. Ini mau tanya-tanya sedikit nih, Oh, Mas. iya, Mbak. Saya ganggu nggak saya datang ke sini? Oh, enggak, Mbak. Enggak apa-apa. Iya. Ya, apa sih sebenarnya yang diberikan oleh mahasiswa KKN untuk masyarakat di sekitar Desa Babadan ini? Loh, yang kebetulan kan tugas kami di KKN itu untuk memperdayakan masyarakat, Mbak. Jadi kami mengaplikasikan ilmu-ilmu kami yang didapat di kuliah, baru kami salurkan ke masyarakat sedikit demi sedikit seperti itu, Mbak. Jadi intinya kami di dusun ini, KKN ini memberdayakan masyarakat gitu. Jadi yang tidak ada, bagaimana itu bisa ada seperti itu. Oh gitu Iya. ya. Terus apa nih hambatan-hambatan? Biasanya kan kalau ada mahasiswa yang Iya. datang itu kan pasti memiliki hambatan-hambatan tersendiri ya. Kalau secara tidak langsung, hambatan itu mungkin dari masalah komunikasi. Salah satunya interaksi dengan warga. Kebetulan kan warga di sini kan mayoritas bahasanya itu bahasa Jawa gitu, Mbak. Nah, kemudian teman-teman kami dari KKN itu kebetulan banyak yang dari luar Jawa. Jadi untuk masalah komunikasi itu mungkin agak sulit, tapi itu bisa diatasi melalui ya kebetulan warga-warga sini juga bisa memahami lah, Mbak, intinya seperti itu. Dengan bahasa Indonesia pun alhamdulillah warga-warga di sini mengerti itu, Mbak. Itu hambatannya mungkin. Gitu ya. Jadi
komunikasi ya Iya, yang paling komunikasi, penting. ya. Kemudian kalau menyampaikan nih sedikit biasanya kan kalau mahasiswa pasti menyampaikan pengetahuan tersendiri untuk kemajuan desa. Iya. Nah itu bagaimana itu? Kalau masalah pengetahuan Mbak tentang dengan masyarakat desa, kemungkinan kami menggunakan bahasa-bahasa yang memang ada teman-teman yang menggunakan bahasa Jawa Kromo contohnya Mbak ya. Mungkin teman-teman yang bisa menggunakan bahasa Jawa Kromo itu untuk menyampaikan sebuah pengetahuan ataupun materi kepada masyarakat seperti itu. Biasanya pengetahuan apa aja nih yang diberikan, yang dibagikan gitu kan kepada masyarakat? Jadi yang kami bagikan di masyarakat itu salah satunya adalah seperti contohnya ada pelatihan praktek membuat pupuk kandang Mbak. Itu mungkin kami sempat bermusyawarah seperti itu dengan masyarakat sini, apa sih problem sebenarnya yang ada di masyarakat sini. Nah, kemudian kami gali itu informasi, kemudian kami cari bagaimana solusinya bersama-sama dengan teman-teman ini Mbak. Akhirnya kami mengadakan salah satu contohnya itu praktek pembuatan pupuk seperti itu. Jadi bagaimana pupuk itu bisa bermanfaat untuk warga sendiri agar pupuk itu bisa hancur. Itu adalah salah satu problem yang dialami oleh masyarakat sini khususnya bagi para petani seperti itu Mbak. Karena memang di sini mayoritasnya petani ya. Oh iya Mbak. Dan berkebun juga ya. Iya berkebun juga. Kemudian kalau yang dirasakan sendiri bagi Masnya dan teman-teman di sini semua ya, manfaat dari KKN itu sendiri apa sih? Kalau saya pribadi ataupun teman-teman yang lain mungkin manfaatnya kami bisa sepertinya membaur dengan masyarakat. Salah satunya itu manfaat belajar membaur dengan masyarakat. Kemudian bagaimana kami mengaplikasikan ilmu yang sesungguhnya seperti itu Mbak. Dari cara kami berkomunikasi, dari cara kami bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian ada juga dari nilai-nilai budaya yang bisa diangkat dari desa ini sendiri Mbak. Seperti itu. Contohnya mungkin tradisi di desa ini salah satunya itu adalah kuda lumping. Ketika masyarakat sini mengadakan suatu kegiatan seperti lomba-lomba ataupun malam ya istilahnya ada pernikahan ataupun khitanan seperti itu Mbak ya. Tradisi memang atau budaya di desa ini salah satunya kuda lumping itu sama pencak silat Mbak seperti itu. Oh gitu ya. Jadi itu istilahnya bisa jadi bekal untuk nanti ke depannya apabila hidup di masyarakat seperti itu ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak pengalaman menarik yang Mas Lukman ini dapat dan juga teman-teman semua di sini? Kalau pengalaman saya yang paling menarik itu adalah ketika saya datang di desa ini Mbak. Kenapa itu Mas? Ketika saya datang di desa ini mungkin itu ada sambutan meriah dari salah satunya mungkin dari adik-adik SD sekolah dasar. Itu kedatangan kami ke sini disambut antusias oleh adik-adik kami yang ada di SD mungkin di sana yang di lomba tadi itu Mbak. Nah itu sangat antusias. Itu salah satu pengalaman yang saya alami yang tidak ada di daerah saya sendiri seperti itu. Ya, itu salah satunya pengalaman yang paling menarik. Ya. Mungkin banyak ada yang mau menambahkan atau seperti apa? Pengalaman menarik dari saya pribadi, ketika saya masuk ke desa ini, saya merasakan orang-orang di sini itu memanusiakan manusia. Seperti halnya ketika kami pertama kali ke sini mengunjungi rumah warga, kemudian benar-benar diorangkan meskipun orang itu tidak punya apapun kalau di tetangganya ada sesuatu jajan atau apa mereka pinjam. Mereka pinjam. Bagaimana caranya mereka harus menyediakan sesuatu yang bisa disediakan untuk kita. Kemudian menarik lainnya di sini dari kelompok kakaknya sendiri. Jadi kami belajar jadi tahu orang gitu. Jadi tahu orang, ternyata mengatur 30 kepala dalam satu rumah itu susah. Jadi banyak argumen-argumennya sendiri, tapi akhirnya bagaimana caranya kita bisa menghargai pendapat orang lain, itu salah satunya. Jadi istilahnya garis besarnya sama semua gitu ya.
Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama kelompok KKN dari salah satu perguruan tinggi ya di Malang. Dan jangan kemana-mana, tetap saksikan Dama TV, yakni di acara Suara Kita, Suarakan Suara. Rumah dari kepala dusun Watu Tumpeng. Yuk langsung saja kita tanya-tanya nih sama Bapak kepala dusunnya ya. Langsung saja ikuti saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Lagi santai ya Pak ya? Iya. Boleh kenalan dulu dengan Bapak siapa ini? Boleh, Bapak Kurtani. Bapak Kurtani, saya boleh duduk Pak? Boleh, silahkan duduk. Ya, ini mau ngobrol-ngobrol sedikit Oh, nih. iya. Bapak kan sebagai kepala dusun ya, Iya. di dusun Watu Tumpeng. Watu Tumpeng. Iya, Mbak. Ini kan di sini kedatangan mahasiswa KKN ya. Apakah setiap tahunnya memang mahasiswa KKN itu selalu di desa ini? Istilahnya kalau bahasa Jawa jujukan gitu ya? Ya. Ini 1 tahun 2 kali. Yang pertama bulan 1 itu kedatangan PPM. PPM. Program pemberdaya masyarakat. Dari Itu mahasiswa dari hukum. juga? Oh, dari hukum. Ya, dari termasuk hukum, semua itu jurusannya hanya 1 hukum. Tidak ada seperti KKN. Kalau sekarang ini kedatangan beberapa jurusan. Bagaimana sih Pak apresiasi dari kepala dusun sendiri dengan datangnya mahasiswa KKN? Ya, yang saya minta itu saya pertama kedatangannya masih termasuk survei, Iya. survei lokasi. Itu kan KKN hanya 1 kali. Jadi kalau masih pertama itu termasuk tidak begitu mengerti cara di sini. Jadi minta kalau di sini caranya gimana, saya seperti apa, nanti kesompanan maupun bersama masyarakat. Itu saya beritahu sebelum masuk itu sudah ada yang kesini 6 orang. Setelah itu kedua kalinya survei masalah tentang tempat yang akan ditempati. Untuk tempatnya sendiri nih, Bapak kan bilang untuk survei dulu tempat yang akan ditempati, Ya. begitu ya Pak ya. Apakah di sini memang itu tempatnya kos atau memang disediakan dari kepala dusunnya sendiri Pak? Tempatnya kos. Kos. Ya, masalahnya kalau disediakan Iya. otomatis tidak tentu, tiap tahunnya itu tidak tentu. Kadang-kadang 1 tahun bisa 2 kali, kadang-kadang 1 tahun nggak ada. Kalau memang disiapkan mungkin itu sia-sia. Jadi ya ndak begitu, intinya nggak menyiapkan, tapi suatu saat nanti ada termasuk KKN yang ditugaskan di sini, saya juga bisa menerima gitu. Berarti memang tidak disediakan tapi selalu ada begitu Nah, ya Pak selalu ya ada, tempatnya. Kemudian untuk datangnya mahasiswa sendiri nih, apakah berpengaruh besar terhadap pembangunan desa di sini gitu Pak? Ya juga ada. Ini kemarin saya menghimbau kepada KKN, intinya kalau memang ada fisik tolong termasuk di sebelah barat batas desa Babadan di antara desa Sumbersuko. Ya. Itu saya minta dengan hormat agar supaya dicat tugu tersebut atau diberi nama atau batas-batas, ini sebelah sini Babadan, sebelah yang barat itu termasuk Sumbersuko.
Nah, di Tugu itu juga batas desa, juga batas wilayah kecamatan. Yang sini adalah Kecamatan Wagir, Ya. Kecamatan Ngajum, yang sebelah sana Kecamatan Wagir, itu Mbak. Untuk dari segi apa ya Pak ya, pertanian, kan tadi saya sudah berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa, Ya. katanya mereka menggunakan penghancur pupuk. Nah, Ya, itu betul. memang betul Memang ya Pak betul, ya? betul ya. Karena di sini memang banyak petani dan Ya, juga tanam-tanaman. oh gitu ya. Ya. Tanaman apa nih Pak yang sering dipanen dari sini? Kalau di sini potensinya itu adalah cengkeh, kopi, sama tebu. Ya, Jadi sangat membutuhkan pupuk. Ketepatan waktu kedatangan KKN itu ada termasuk program pembuatan pupuk untuk yang dikonsumsi tanaman. Jadi saya minta dengan hormat agar supaya kalau mempunyai program itu harus dipraktekkan. Nah, itu sudah terlaksana dipraktekkan di RT 3 di rumahnya Pak Kamisan. Itu sudah minggu yang lalu. Ya Pak Lukman ya. Ya itu sudah dipraktekkan bahwa pembuatan pupuk itu sudah. kalau untuk cengkeh dan kopi nih Pak ya, Ya. itu memang diproduksi massal atau memang itu khusus untuk rumahan seperti itu Pak? Rumahan. Rumahan. Ya. Jadi memang tidak diproduksi massal, misalkan ada pabrik yang memang datang ke desa ini untuk mengambil hasil bumi lah istilahnya dari dusun Watu Tumpeng ini. Enggak. Jadi kalau memang di sini itu kalau memang orang tersebut punya lahan itu ditanami kopi sama cengkeh, nanti kalau hasil panen itu dijual ke gudang. Jadi enggak ada sistem dari pemerintah atau menanam saham di sini lalu kalau sudah waktu berhasil diambil itu enggak. Jadi termasuk karya dari warga masyarakat yang mempunyai lahan. Kalau yang enggak mempunyai lahan ya enggak nanam apa yang ditanam. Iya, iya. Enggak ada yang ditanami itu. Iya. Jadi masalah termasuk penanaman itu termasuk dari pola pikirnya warga yang mempunyai lahan itu termasuk menanam atau dirawat sampai hasilnya itu bisa diambil. Ya, dari apa ya Pak, kegiatan mahasiswa itu sendiri, mereka memang hanya pupuk atau memang mereka juga membantu untuk bercocok tanam di sini? Mungkin dalam pemanenan kopi atau cengkeh seperti itu? Oh belum, masalah KKN itu yang sudah dialami kemarin itu masalah pembuatan pupuk. Kalau di sini masih 20 hari Mas ya. 20 hari itu kalau memang waktu manen itu nggak sempat menghubungi KKN karena KKN itu kegiatannya sangat banyak. Iya, iya. Jadi kalau memang 17 Agustus itu saya suruh untuk membuat termasuk lomba-lomba yang di sekolahan itu biar membantu masyarakat sini atau Karang Taruna. Kalau memang Karang Taruna itu belum membuat kegiatan, tolong Karang Taruna bisa membantu warga sini. Itu sudah dilaksanakan. Dan kedekatannya dengan mahasiswa KKN dengan kepala dusun ya Pak ya terutama, dan juga warga sekitar itu seperti apa sih Pak? Oh baik. Baik ya? Baik, ya. Dia mahasiswa itu selalu mengikuti kegiatan di desa atau Ya. tidak? Mengikuti kalau ada kegiatan tahlil maupun termasuk tiba itu mengikuti tiap hari Jumat, kalau tiba hari Minggu. Malam. Jadi mereka memang sangat bersemangat sekali Ya, di desa semangat, ini. ya, betul. Dan juga istilahnya bersinergi gitu ya Pak ya Ya. dengan warga di sini. Kemudian kalau dari Bapak sendiri nih, kesan yang Bapak apa ya yang bisa Bapak sampaikan mungkin dari mahasiswa KKN sendiri itu seperti apa? Ya, saya kalau di sini semua yang termasuk cita-cita saya atau program saya
saya beritahukan kepada KKN Iya. biar termasuk bisa menyatu kepada masyarakat. Nanti keinginan itu apa, itu bisa termasuk disampaikan kepada KKN. Cuma waktu itu ya sudah, masalahnya KKN sering silaturahmi ke warga-warga, ada yang termasuk bilang begini, begini. Nah itu hasilnya itu sudah diberitahukan kepada saya. Itu ya pasti kalau beda-beda orang, Iya. itu kalau memang intinya kalau di sini coro Jawa itu seje selit sejanggit. Nah, kalau memang orang itu semua sama, cuma karakternya itu gak sama gitu. Jadi ya mungkin ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, itu wajar. Kemudian keinginan Bapak nih, istilahnya apa ya, harapan dari Bapak sendiri untuk mahasiswa yang KKN? Ya, Maksud saya itu mungkin bisa menciptakan inovasi baru, mungkin di dalam pupuknya itu kan sudah diajari untuk menghancurkan, Iya, ya, sudah. atau untuk percepatan proses kopi, atau seperti apa harapan Bapak sendiri untuk mahasiswa KKN? yaitu kalau memang saya, itu harapan saya itu bisa menambah, intinya itu pengalamannya orang sini gitu loh. Jadi KKN kalau memang mempunyai termasuk pengalaman lebih baik dari orang sini, jadi saya minta KKN itu memberi termasuk suluan atau termasuk yaitu dari kelompok tani, memberi kemasukan apa yang pengalamannya KKN yang disampaikan kepada kelompok tani. Di sini juga ada kelompok tani yang mengelola pupuk, itu adalah kelompok. Nah, dari jumlah termasuk kelompok tani itu kalau memang semuanya 45 orang, tapi waktu di dalam proses pupuk tersebut itu yang enggak semua, yang sebagian itu ya ada keperluan apa itu aja. Tapi Nggak bisa mayoritas menghadir. memang yang mengelola dari pihak petani itu sendiri ya Pak ya? Iya, Jadi bukan perseorangan seperti itu? enggak. Jadi kalau membuat pupuk itu bersama-sama kelompok tersebut. Ya kalau untuk apa ya Pak ya, hasilnya sendiri itu yang memanfaatkan juga seluruh kelompok petani atau hanya perseorangan seperti itu? Perseorangan. Jadi kalau memang yang ditanam itu waktu nanam mendatangkan termasuk PPL. Setelah dibantu oleh PPL, beri penyuluhan, lalu diterapkan atau dikerjakan masing-masing ladang-ladangnya sendiri-sendiri. Setelah diberi penyuluhan, lalu kelompok cara menanam begini, cara menanam begini, cara mupuk begini, cara merawat termasuk tumbuhan yang buahnya di atas itu seperti ini, kalau buahnya di bawah itu seperti ini. Kalau ada yang tidak mau buah, cara termasuk pengobatan maupun pemupukan itu caranya sudah beda-beda. Ada yang termasuk cara pemupukan itu kalau memang dari daun Ya. itu pupuknya urea. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Kepala Dusun Watu Tumpeng. Dan sangat menarik sekali ya, kita juga mendapatkan ilmu banyak sekali bagaimana menanam dan juga bagaimana mahasiswa itu bisa mengekspresikan dirinya di sebuah desa. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dhamma TV dalam acara Suara Kita, Suarakan Suara Kita. Ya pemirsa Dhamma TV, terima kasih masih di dalam acara Suara Kita, Suarakan Suara Kita. Nah kali ini saya sedang bersama Mbak yang cantik ini ya. Sama Mbak siapa? Dila. Mbak Dila. Ya Mbak Dila, kita mau tanya-tanya sedikit nih masalah KKN. Ya. Kan Mbaknya yang ya apa ya, ini berkaitan lah dengan tema kita pada hari ini, yaitu mahasiswa peduli desa seperti itu. Nah mau tanya nih, bagaimana sih KKN yang apa ya, yang bisa dibilang yang menyenangkan ala Mbaknya, istilahnya kayak tips gitu ya? Oh, tipsnya ya? Iya.
Kalau menurut saya sendiri KKN yang menyenangkan itu KKN yang bisa bergabung langsung sama warga. Kita tuh bisa turun langsung sama warga, bisa tahu, oh ini loh warga. Jadi kita yang dari kota bisa langsung turun langsung ke pedesaan, kegiatannya warga seperti apa, kita langsung bisa mengikutinya seperti itu. Jadi ada pengalaman baru lah Mbak istilahnya. Kegiatan-kegiatan yang istilahnya dalam desa yang baru Mbak kenal itu apa sih? Yang baru saya kenal karena di desa saya itu tibaan Mbak. Tibaan. Iya tibaan. Di sini tuh kayak nyanyi-nyanyi tapi itu pakai apa ya, surat-surat seperti itu. Nah itu saya belum ada gitu Mbak di sana. Oh belum ada Iya. Jadi baru pertama kali ini ya mengenal tibaan itu Iya ya? tibaan. Iya, itu yang kayak sholawatan Iya, seperti itu iya, ya Mbak baru ya? itu. Ya, menarik sekali pemirsa ya. Jadi baru tahu diba itu seperti apa gitu ya. Terus kesehariannya ini ngapain aja sih Mbak kalau boleh tahu nih? Sehariannya kesehariannya kalau pas misalnya tidak ada acara ya kami ngumpul-ngumpul sama warga sekitar itu Mbak, ngumpul-ngumpul sama warga, ngobrol-ngobrol. Terus ya kan kalau di sini warganya itu suka kalau misalnya anak KKN itu datang ke rumahnya gitu Mbak. Nah kami kemarin mengadakan istilahnya silaturahim dari rumah satu ke rumah yang lain seperti itu. Mulai dari mana nih Mbak? Ini kan luas banget Ya, ya. di sini kan kami ada 4 RT Mbak. Jadi kami kebagian di Dusun Watu Tumpeng ini. Jadi dari sini sampai ke ujung sana batasnya ada gapura, sampai yang di sana ada batas hutan-hutan, di sana rumah terakhir yaitu batasnya. Kami dari situ. Seperti itu ya. Terus ini di KKN ini kan banyak sekali orangnya nih. Bagaimana mengelola untuk ini orang-orang ini harus maksudnya ikut ngaji atau pendidikan itu bagaimana Mbak? Ada divisinya atau seperti apa? Ya, kalau divisi ada Mbak di sini. Kami membagi ada 5 divisi. Ada divisi keagamaan, divisi pendidikan, sosial budaya, humas, dan divisi apa namanya? Yang satunya divisi ekonomi ya, divisi ekonomi. Nah, kalau di divisi agama sendiri di sini kan ada pengajian rutin. Nah, kami biasanya ikut mengajar di madrasah di daerah di situ di samping Wisma Putra. Kemudian untuk divisi pendidikan setiap harinya itu ikut mengajar di SD. Selain itu juga mengadakan les di Wisma Putri. Untuk divisi ekonomi kemarin mengadakan penyuluhan juga. Terus untuk divisi sosial budaya acaranya sudah berlangsung tadi sampai besok ada lomba-lomba dan besok ada outbound juga. Untuk humasnya ya biasa. Tugasnya humas. Ya, untuk pembagian divisi sendiri itu sesuai jurusan apa enggak sih Mbak? Kan ini dalam satu KKN ini bermacam-macam jurusan seperti itu kan ya? Untuk pembagiannya sih pertama memang berdasarkan jurusan sih Mbak ya. Tapi karena divisinya hanya ada 5 dan jurusannya banyak, ada ilmu komunikasi, hubungan masyarakat, hubungan internasional, akuntansi, manajemen. Jadi mereka itu lebih masuk ke bidangnya masing-masing gitu Mbak. Pertama misal di divisi ekonomi ya, di divisi ekonomi itu diambil dari ilmu ekonomi sosial ilmu ekonomi sosial pendidikan, terus ada juga yang dari psikologi seperti itu Mbak, banyak pokoknya Mbak. Satu divisi biasanya berisi berapa orang atau tergantung jurusan? Karena divisinya ada 5, divisi umum sendiri itu ada Kordes, Wakordes, Bendahara 1, Bendahara 2, Sekretaris 1, Sekretaris 2 kan Mbak? Iya. Kita ada 32 mahasiswa, 30 mahasiswa, jadi itu ada 3-4 orang lah divisinya. Berarti setiap kegiatan di masyarakat Mbak selalu andil ya istilahnya Insya seperti Allah. itu. Ya, kegiatan apa saja nih Mbak yang istilahnya yang bisa dikatakan berat ini buat Mbaknya sendiri? Yang paling berat Mbak ya? Kemarin Mbak ada pengobatan gratis, Ya. kami di SD kan. Nah pengobatan gratis itu hari sebelumnya kami kan mengadakan observasi ya Mbak, observasi lapang ke rumah-rumah. Jadi kami tuh menyebarkan undangan dan mengelis siapa-siapa saja yang sakit, dan kita itu terbatas Mbak, pengobatan gratisnya itu kan tidak semua warga ikut kan Mbak. Jadi kita mengelis mana-mana saja warga-warga yang benar-benar sakit dan membutuhkan pengobatan gratis itu. Kemarin insya Allah ada sekitar 95 warga yang sakit. Terus bentuk kegiatan apa lagi nih yang dilakukan selama KKN di Dusun Watu Tumpeng ya ini? Apa saja?
selain karena kita bebarengan sama 17-an Mbak ya. Ya. Jadi ya selain lomba-lomba itu pasti, kemarin ada penyuluhan juga yang sudah tadi Ya. saya sebutkan, kemudian ada pengobatan gratis, dan kemarin juga ada apa namanya itu penyuluhan di SMK Mbak. Oh, di SMK juga? Iya, di SMK juga. Penyuluhan tentang apa itu, Mbak? MEA. MEA? Iya, masyarakat ekonomi Asia. Oh, jadi yang bagaimana menghadapi MEA di masa Betul akan datang sekali. ya. Kemudian kalau dalam masalah pembangunan nih seperti apa? Pembangunan. Iya. Kontribusi yang diberikan Iya. KKN ini. Kalau kontribusi yang diberikan KKN ini, kemarin kami sudah mengecat tugu yang di sana, Iya. pembatas itu. Kemudian juga kami sedang menyerahkan proposal untuk masalah jalan di sini kan masih agak Iya. ya Mbak ya, sendiri. Kurang lah ya. Agak kurang, terus sama ini apa namanya Mbak, ada rumah-rumah yang kurang layak kan Mbak. Nah itu kami masih iya. menyerahkan proposal ke sana, dan insya Allah hari Senin baru konfirmasi lagi ke tempatnya. Oh, seperti itu. Ya. Berarti udah lama ya ini. Waktu awal ke sini langsung bikin proposal untuk jalan atau seperti apa itu? Sebenarnya sebelumnya ini sudah buat Mbak, sudah buat, terus karena ada pengembangan lagi, mau ini perbaikan itu, jadi kami bikin lagi proposalnya. Kenapa nih Mbak kok prioritasnya di jalan bukan yang rumah dulu atau apa gitu, mungkin dari segi ekonominya dulu yang diperbaiki, kenapa kok jalan ini? Iya sih Mbak, sebenarnya juga sering keluarganya kan kita dalam Universitas Muhammadiyah sendiri itu kan kemarin ada pemberdayaan masyarakatnya sendiri, dan untuk sebenarnya lebih difokuskan ke buta aksara. Nah, tetapi buta aksara di sini masyarakatnya itu hanya yang buta aksara itu cuma sedikit Mbak, ada 3 kalau nggak salah. Nah, jadi yang buta aksara itu karena dia sudah sepuh, sudah tua, gimana ya Mbak, mau belajar juga susah gitu loh. Jadi kita fokuskan saja untuk pembangunan jalan, rumah, dan pendidikan, seperti itu. Seperti itu. Jadi yang memang benar-benar terlihat mata lah ya istilahnya. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi nih ke jalan ya, waktu perjalanan ke sini apakah sulit gitu Mbak? Perjalanan ke sini. Kan yang itu kan pasti diantar dari kampus ke sini, Iya. seperti itu kan. Waktu kesininya itu seperti apa? Untuk kesininya sih pertama tuh lancar Mbak, sampai tengah-tengah kami lupa jalannya, jadi nyasar, tanya-tanya orang. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Mbak Dila. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan suara kita, suarakan suara. Ya pemirsa Dharma TV, terima kasih masih dalam acara Suara Kita, Suarakan Suara Kita. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih dengan Bapak, siapa Pak? Boleh tahu namanya? Bapak Kamisan. Bapak Kamisan. Nah, Bapak Kamisan ini adalah salah satu warga dari dusun Watu Tumpeng. Nah, ini mau sedikit tanya-tanya nih Pak. Iya. Saya mengganggu waktu Bapak? Enggak lah. Ya, jadi ini kan ada mahasiswa KKN nih Pak ya di Iya. sini. Nah, menurut Bapak nih, adakah hambatan yang ditimbulkan nih dari mahasiswa KKN waktu memberikan ilmu pengetahuan kepada Bapak? Ya cukup bermanfaat lah. Cukup bermanfaat Cukup ya Pak bermanfaat. ya? Apa aja nih Pak ilmu-ilmu yang telah diberikan mahasiswa KKN kepada Bapak dan warga-warga sekitar sini? Ya mengajar masalah pertanian juga, mengajar ngaji, ngajar sekolah, anak-anak sekolah itu juga. Kalau di bidang pertanian nih Pak ya, tadi kan kita sudah tanya-tanya nih kepada salah satu ketua dari mahasiswa KKN Iya. tentang penghancuran pupuk. Pupuk, Nah, iya. itu manfaat yang Bapak rasakan sendiri itu seperti apa Pak? Ya cukup lumayan lah daripada beli pupuk di toko. Jadi lebih alami Lebih ya Pak, alami, lebih ya. menghemat Iya, ya iya. pastinya ya. Kalau boleh tanya nih, Bapak lagi bertanam apa nih sekarang? Tanam kopi sama cengkeh. Kopi. Oh, memang di sini kebanyakan kopi dan cengkeh Kopi ya Pak? dan cengkeh. Untuk pupuk sendiri itu Pak, kalau caranya istilahnya apa ya Pak ya? Menyebarkan ke tanaman itu dibantu juga oleh mahasiswa KKN atau Bapak sendiri? Ya sebagian dibantu. Sebagian dibantu Iya. ya. Ya, kemudian sikap. Untuk masalah sikap, adakah sikap yang berbeda antara mahasiswa KKN dan juga warga? Mungkin ada ketimpangan atau seperti apa? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Berarti semuanya guyup rukun Guyup ya Pak? rukun ya.
Ya, kalau untuk acara-acara gitu, biasanya dibantu atau tidak Pak dengan mahasiswa KKN itu sendiri? Acara Misalkan ada acara kelompok tani atau acara iya yang iya lain, dibantu, Bu. pasti dibantu Iya. ya Pak ya. Kemudian bantuannya itu dalam bentuk apa Pak? Bentuk tenaga. Tenaga ya? Iya. Selain tenaga? Ya, cuman tenaga itu sama membimbing orang petani di sini. Iya ya. Nah, biasanya kalau berkumpul atau memberikan pengetahuan nih Pak, biasanya itu hari apa? Atau setiap hari atau bagaimana? Hari Minggu, Hari Minggu, setiap hari Minggu ya Pak? setiap hari Minggu. Minggu pagi atau malam? Sore. Oh, sore. Sore jam 2. Iya. Itu ada berapa orang Pak yang Kelompok tani. Iya. 43 orang. 43 orang, cukup banyak ya Pak Ya lumayan lah. Biasanya yang memberikan pengetahuan itu ada berapa orang Pak? Yang dari KKN, dari Iya, mahasiswa. yang dari mahasiswa KKN 3 itu orang. sendiri. 3 orang. Jadi 3 orang itu memang mengerti betul tentang pertanian atau memang Betul, mengerti. Kemarin kedatangan dosen juga. kedatangan dosen juga Iya. ya Pak ya. Berarti memang benar-benar mengerti, memberi pengetahuan gitu ya Pak Iya, ya. iya. Dan berbagi informasi juga ya Pak ya. Kemudian bantuan apa lagi nih Pak yang diberikan? Bantuan untuk petani. Iya. Selain pupuk sendiri, Ya cuman pupuk itu. oh cuman pupuk Iya. ya yang lagi sedang digalakkan. ya. Digalakkan ya. Kemudian kalau Bapak sendiri nih, Bapak pribadi ikut dalam kegiatan yang ada di masyarakat atau tidak Pak? Ya kelompok tani juga. Oh kelompok Kelompok tani juga. tani, iya. Bapak selaku ketua atau anggota? Sekretaris. Oh sekretaris ya. Berarti mengerti lah ya Pak ya tentang pertanian di sini ya, cukup Ya mengerti. cukup lah. Nah Pak, kalau untuk manfaat yang Bapak rasakan nih dari adanya mahasiswa KKN, Ya cukup terbantu lah. cukup terbantu ya Iya. Pak ya. Terbantunya itu terbantu seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Terbantunya misalnya pembuatan pupuk, ya ta. Ya. Itu kan bisa membantu masyarakat sini, gitu loh. Untuk Bapak pribadi, misalkan dengan adanya mahasiswa KKN bisa rame atau seperti apa? Bisa belajar bareng atau Ya bisa gimana? belajar bareng juga. Kampung sini rame juga, anak-anak juga senang, gitu loh. Iya, iya, iya. Biasanya itu kan tadi saya juga sudah bertanya-tanya Iya. kepada mahasiswa ya. Katanya itu sering berkunjung ke rumah warga. Tiap malam Jumat ikut tahlil juga. Ikut tahlil juga Ikut ya, tahlil, Pak ya. iya. Berarti memang setiap kegiatan pasti mereka Pasti ada ya. mereka ada ya. Iya, iya, iya. Ya Pak, selain tahlil, apa saja sih yang dilakukan dengan mahasiswa KKN? Kemarin juga memberi penyuluhan masalah membuat kopi bubuk. Kopi gitu. bubuk. Iya, Biar omsetnya petani sini lumayan gitu. iya. Jadi kopi digoreng lah, kemasan dijual ke toko-toko gitu. Oh, berarti masih produk rumahan Mari ya? produk rumahan. Nggak apa ya Pak, yang belum terfikir nggak Pak? Kalau misalkan untuk membuat kemasan secara berkala atau global Ya, gitu? Mungkin ya terpikir, cuman biaya kan masih banyak gitu. iya. Gitu. Kendala biaya juga. Gitu. Jadi kendalanya Jadi ngerintis sedikit-sedikit gitu loh. Oh iya. Itu yang Bapak lakukan itu sendiri atau bersama kelompok tani? Kelompok tani. Kelompok tani. Iya. Setiap hari itu Pak membuatnya? Ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Seminggu sekali itu ada berapa kopi Pak yang bisa diproduksi? Ya sekitar 50 kiloan lah. 50 kilo untuk berapa bungkus kopi? Kan dibungkus seperempatan. Seperempatan. Ada berapa itu Pak kira-kira? Berapa banyak? Mungkin ada 50 bungkus atau Ya lebih 1000 lah. bungkus? Ya 50 kilogram kopi gelondong kopi bukonan ini. Jadi bubuk ya sekitar 60 kiloan. 60 kiloan Iya. ya Pak ya. Ya kemudian selain bikin kopi, bikin apa lagi nih Pak? Ya cuman baru bikin kopi juga. Kopi. Soalnya pertanian sini kan khususnya kopi sama cengkeh itu. Kalau untuk Lain-lain nggak ada. kalau untuk cengkehnya sendiri Pak diapakan itu? Dijual cengkeh gitu. Dijual cengkeh, Iya. nggak dijadikan bubuk seperti kopi? Oh nggak bisa dah kok cengkeh bukan. Oh nggak bisa Nggak ya Pak? bisa. Mungkin ada penggilingan tersendiri untuk Nggak biar dijual aroma- cengkeh gitu aja di Panjen sana.
Ada yang mengambil apa? Ada yang mengambil. Ada yang mengambil ya Pak. Itu setiap panennya itu dalam 1 minggu sekali atau 1 bulan? Setahun sekali. Setahun sekali ya Pak. Itu penjualannya dalam proses kering atau Proses masih kering, Jadi Bapak mengeringkan sendiri. mengeringkan sendiri. Kemudian ada kegiatan apa aja sih Pak? Selain itu mungkin di sosialnya, misalkan ada apa ya Pak ya? Seperti baca atau apa gitu Pak di sini? Ya cuman dia didik anak-anak gitu nih. Oh, didik anak kecil. Iya, Jadi anak-anak kecil. bukan orang tua ya Pak? Bukan, anak-anak kecil, anak sekolah SD itu. Sama kalau malam di masjid sini. Pengajian ya Pak? Bukan. Bukan. Ngajar ngaji di masjid sini. Ya, kemudian untuk biasanya kan di sebuah perkampungan pasti ada yang buta aksara ya Pak ya? Yang ada Iya, itu juga diajari atau Belum, bagaimana? belum. Oh, belum ada pengajaran tersendiri ya Belum. Pak ya? Ya, harapannya Bapak nih untuk mahasiswa KKN itu seperti apa? ya supaya bisa sukses lah kampung sini. Bisa suksesnya itu seperti apa nih Pak? Ya, Kan sukses khususnya berbagai petani macam. sini lah. Petani ya Iya, Pak ya? khususnya petani sini bisa sukses. Ya Pak, ada nggak sih kecemburuan sosial ya istilahnya dengan adanya mahasiswa yang KKN di sini? Misalkan dari penampilannya atau sikapnya atau seperti apa? Tidak ada, Bu. Malah kebetulan ada KKN di sini, ya ta? Itu sebenarnya bisa membantu warga sini. Itulah. Membantunya dalam apa? Anak-anak bisa membimbing anak-anak sini gitu loh. Oh gitu ya, makin Iya, rajin ya makin Pak ya? rajin. Kalau misalkan rajinnya itu, rajin waktunya itu misalkan kalau sore ngapain aja sih Pak? Kalau sore jam habis sholat maghrib kan ngaji, Iya. ada yang belajar gitu. Berarti sampai malam ya Pak sama Sampai jam berkumpul? 10, sampai jam 9, jam 10 malam. Oh berarti selalu berkumpul dengan anak-anak KKN Iya di ya, Pak, sini, ya? di rumah. Oh di rumah ini ya Pak ya. Ya jadi mahasiswa KKN ini sangat berperan penting ya Pak Iya. ya dalam warga di sini ya. Iya ya. Selain di ekonominya juga pastinya di sosialnya ya Pak ya. Iya. Ya Bapak, terima kasih sekali nih atas waktunya saya boleh berbincang-bincang dengan Bapak. Selamat melanjutkan pekerjaan ya Pak. Sama-sama. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama banyak sekali narasumber. Dan 1 jam telah berlalu nih. Dan saya sekarang lagi ditemenin oleh mbak-mbak dan mas-mas KKN kelompok 107 ya. Ya, terima kasih sekali. Saksikan terus suara kita di Dama TV, selalu damai di hati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.